target tipikor tetap jaya, kebenaran selalu kita damba. Pemerintah daerah Kabupaten Belitung melaksanakan Musrenbang 2026 guna penyusunan RKPD tahun 2027 bertempat di ruang pertemuan Baprida Kabupaten Belitung, Senin, tanggal 9 Maret tahun 2026, mulai jam 8.30 waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesai. Pedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah, tentang Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan disusun secara terarah, terpadu, holistik, dan integratif. Sebelum masuk ke tahapan paparan 1 tentang arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2027 dan paparan 2 tentang arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta paparan 3 rancangan RKPD Kabupaten Belitung tahun 2027. Sekda Kabupaten Belitung, Marsuki SIP, menyampaikan. Pada kesempatan ini untuk diketahui bersama bahwa ProSN yang dulunya adalah PSN ini program strategis nasional, ya, di mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa program atau proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM dan Rencana Kerja Pemerintah yang mencakup prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan proyek strategi nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia, serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini di mana telah disampaikan beberapa waktu yang lalu melalui Zoom meeting bahwa fokus pengawasan dalam pelaksanaan program strategis nasional di daerah ini pertama yang penanggulangan kemiskinan, di mana optimalisasi pelaksanaan penuntasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah. Sedangkan di bidang ketahanan pangan, pengadaan dan pengelolaan gabah beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. Ketiga, kesehatan untuk semua, yaitu jaminan kesehatan nasional dan makan bergizi gratis. Yang keempat, ada perluasan akses pendidikan, pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, percepatan pembentukan koperasi desa, kelurahan dan kemudahan perizinan di daerah. Program strategis nasional dengan proyek atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, kami mohon kepada nantinya OPD terkait atau stakeholder terkait mohon dapat menjadi perhatian hal ini, karena hal ini menjadi tanggung jawab daripada kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dimana sesuai dengan surat edaran bersama nomor 100.2.4/3207/SD nomor 3 tahun 2025 tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional tahun 2025 sampai 2029 pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itu kami mohon ada 6 tadi kategori, mohon dengan sangat kami mohon nanti juga ada dari BGN, Korwil BGN ada Ibu, ada diundang
karena ini ada hubungan nantinya dengan MBG, di mana harus diawasi. Untuk itu kami mohon kepada para camat hadir semua, silakan duduk Pak. Baik, jadi mohon dengan camat nanti selaku kepala wilayah yang mewakili bupati, ya harus dengan sama-sama dengan kelurahan, dengan desa, ya mengawal ini semua. Harus nanti kita akan rapat teknis. Pertama masalah MBG, kedua masalah KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yang keempat masalah Kampung Nelayan Merah Putih, ya yang harus dikawal, terus sekolah rakyat dan yang lainnya nanti disesuaikan. Untuk itu nanti kita rapat teknis, ya yang akan di koordinator dari Baprida, ya nantinya ada satu data yang menjadi bahan laporan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, karena ini akan ada sanksi bagi para bupati dan wakil bupati apabila tidak melaksanakan atau pengawalan terhadap Pro SN ini. Untuk itu pertama yang saya sampaikan tadi, Bapak Bupati dan Wakil Bupati melalui OPD, ya dengan stakeholder yang ada di pemerintahan daerah harus memastikan program strategis nasional telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penganggaran daerah. Untuk itu kami mohon kepada Baprida nantinya melalui timnya ini harus dipastikan, ya yang saya sampaikan. Kedua, mengalokasikan sumber daya manusia, anggaran dan sarana untuk melaksanakan program strategis nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja strategis nasional paling lambat pada 1 minggu keempat bulan Juni untuk kinerja semester pertama, dan kedua minggu keempat bulan Januari untuk kinerja semester kedua, yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, CQ, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, CQ, Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan melalui aplikasi e-Monet. Selanjutnya melakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaan program strategis nasional guna memastikan berjalan sesuai dengan target, sasaran dan waktu yang telah ditentukan. Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP di masing-masing provinsi untuk melakukan penilaian risiko atau pelaksanaan program strategis nasional. Memerintahkan Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan tren pemerintah atau APIP melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap program strategis nasional. Menghadiri forum evaluasi kinerja program strategis nasional yang diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sesuai kebutuhan dalam tahun berjalan secara tatap muka. Baik Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi bahwa akan ada sanksi apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak melaksanakan Pro SN ini. Pertama, sanksi administrasi, yaitu tidak menyampaikan laporan kinerja program strategis nasional, tidak menghadiri forum evaluasi kinerja program strategis nasional, dan yang ketiga, bekerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja program strategis nasional. Hal ini di mana sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, sanksi terhadap pelanggaran kewajiban KDH dan KDH pasal 68. Pertama, agar teguran tertulis dari pemerintah pusat kepada KDH dan KDH yang tidak melaksanakan program strategis nasional diberikan teguran tertulis oleh
menteri, dan untuk juga kepada gubernur dan wakil gubernur dan gubernur perwakilan pemerintah pusat untuk bupati dan atau wakil bupati diberhentikan sementara dalam hal tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak laksanakan, kepala daerah dapat diberhentikan sementara selama 3 bulan. Kepala daerah yang diberhentikan sementara tetap tidak melaksanakan program strategis nasional diberhentikan sebagai kepala daerah. Ini langsung secara menyeluruh. Untuk itu kepada Bapak Ibu perangkat daerah dan stakeholder yang ada di Kabupaten Belitung, ya, ada beberapa indikator kinerja Pro SM yang nantinya akan dikoordinir dari Bapak Rida. Pertama, penanggulangan kemiskinan. Ini harus jumlah kegiatan ada 3 dengan jumlah indikator 21. Ketahanan pangan, jumlah kegiatan 1, jumlah indikator 4. Terus yang ketiga, kesehatan untuk semua, jumlah kegiatan 2 dengan jumlah indikator ada 17. Dan keempat, perluasan akses pendidikan, jumlah kegiatan 1 dan jumlah indikator 5. Dan pertumbuhan ekonomi ada jumlah kegiatan 3 dan dengan indikator 21. Dengan jumlah kegiatan ada 10 kegiatan dan jumlah indikatornya ada 68. Pada kesempatan ini ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan ini. Pertama, arahan yang dapat kami sampaikan, pertama, dimohon kepada perangkat daerah dan seluruh yang ada di pemerintah Kabupaten Belitung agar segera dilakukan pengumpulan data setiap kegiatan program strategis nasional untuk dapat dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Kedua, capaian indikator kinerja diinput melalui aplikasi e-Monet Bappenas yang terintegrasi dengan Si-Wasiat Kemendagri. Ketiga, laporan disampaikan adalah laporan yang telah disetujui atau upload melalui akun kepala daerah. Jadi akunnya langsung ke kepala daerah Pak Bupati. Keempat, semua laporan dilakukan melalui sistem aplikasi, tidak menerima dalam bentuk surat atau hard copy. Kelima, batas waktu pelaporan. Nah, terkhusus untuk 2025 ini paling lambat laporannya tanggal 31 Maret 2026 sampai pukul 23.59 waktu Indonesia bagian barat. Keenam, laporan yang telah disampaikan bersifat final, tidak dapat dilakukan perubahan perbaikan, sudah terkunci dalam aplikasi sistem apabila kita sudah submit untuk laporan dimaksud. Baik Bapak Ibu, untuk laporan kinerja untuk semester 1 itu bulan Juli tahun berjalan, dan untuk semester kedua adalah untuk Januari tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu, untuk itu kami sampaikan bahwa secara menyeluruh pelaksanaan evaluasi kinerja melalui sistem e-Monet dan wasiat Kementerian Dalam Negeri harus selalu kita giring dan kita selalu evaluasi, karena hal ini akan berdampak terhadap kinerja daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Untuk itu kami mohon kerjasamanya, ya, karena di sini nantinya ada kategori penilaian kinerja dari kinerja tinggi, kinerja sedang, kinerja rendah, dan yang kinerja buruk dalam arti tidak melaksanakan program strategis nasional. Untuk itu kami mohon dengan sangat untuk di mana mekanisme penginputan dan validasi laporan program melalui 2 akun ini
Yang pertama, akun sekretaris daerah dan akun kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tolong dengan sangat ya nantinya dapat dikoordinir dari Bapperida dalam rangka penyampaian ya semua data-data yang akan diinput nantinya ke dalam aplikasi yang telah disediakan dari pemerintah pusat. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap pelaporan kinerja ini dapat terlaksana dengan sesuai dengan harapan kita, di mana ini adalah raport bagi bupati dan wakil bupati. Ya. Itu mari kerjasamanya untuk pertama untuk pelaksanaan Pro SN ini. Yang kedua yang saya sampaikan tadi dari awal yaitu masalah program Bapak Presiden yaitu ASRI, aman, sehat, resik dan indah. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada seluruh perangkat daerah, camat, lurah, desa dan seluruh stakeholder yang ada untuk dapat menyikapi ini, karena sesuai dengan surat edaran dari Bapak Bupati Belitung agar dapat kita sama-sama tindak lanjuti, karena hal ini juga menjadi sasaran terhadap penilaian dari suatu daerah atau kota. Selanjutnya secara singkat nanti hal ini akan kita secara teknis juga akan kita rapatkan secara teknis. Nanti semuanya dikoordinir dari Bapperida. Yang terakhir adalah ini masalah IGA, ya. Dimana terus terang IGA kita ini paling terendah tahun 2025. Mengapa demikian? Nah ini mohon dengan sangat nantinya tolong ya dengan Bapperida yang meminta Bapperida tolong dengan sangat dikoordinir ini apa menjadi variabel indikator penilaian itu, tolong dengan sangat itu dipelajari dengan benar-benar ya, karena kita luar biasa ya, ini harus kita keluarkan bahasa ini, jangan malu-malu, karena kita harus 2026 sampai 2029 ini harus tidak seperti ini nilainya ya, dimana kita dianggap kurang inovatif. Karena itu pasti ini ada strategi ya, tolong ya nantinya dari Bapperida untuk dapat menyikapi ini, dan juga kita kawal ini, rapatkan mengapa kita sampaikan hal ini di forum ini, karena apabila ada masalah pendanaan tolong disampaikan ya, program-program IGA ini, karena kita tidak mau dulunya kita alhamdulillah luar biasa nilainya, tetapi dengan kondisi sekarang 2025 kita walaupun coba Bapak lihat, nah walaupun nilai kita dari 2024 itu 35,81 itu masih inovatif Bapak, tapi 2025 itu 38,66. Nah itu kategorinya kurang inovatif, itu ada indikator yang tidak kita masukkan ke dalamnya. Untuk itu mohon dengan sangat kawal baik-baik, karena itu akan berdampak terhadap kinerja dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Belitung. Ya, tolong dengan sangat ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Ya nantinya secara teknis izin Pak Bupati kita akan rapat ya dengan pengawalan Bapperida. Mohon kepada seluruh kabit Bapperida, ya, terkhusus yang kabit apa namanya? Rida ya, sekarang beda namanya ya, untuk dapat menjadi perhatian ya. Jadi kami mohon apa yang sampai dari Pak Bupati, kekompakan dalam suatu tim, dalam suatu perangkat daerah sangat diperlukan. Di dalam dulu kita harus kompak, baru kita lintas
PD atau perangkat daerah baru setelah itu secara keseluruhan. Untuk itu kami mohon kepada seluruh kepala perangkat daerah, bukan hanya kepala Bapeda, untuk dapat mensinkronkan apa yang disampaikan Pak Bupati. Komitmen bersama untuk menjaga kekompakan, kolaborasi, ya, untuk kita capai sesuai visi misi Pak Bupati selama 5 tahun ini. Demikian Pak Bupati, Ibu Ketua DPRD dan Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan secara singkat pada kesempatan ini. Dan terima kasih Pak Bagus, mohon maaf dengan Bapak Dr. Jumbo yang hadir bersama kita. Hal ini harus kami sampaikan karena pada kesempatan ini semua stakeholder hadir bersama kita. Untuk itu kami sekali lagi ucapkan terima kasih, dan insya Allah nantinya akan kita bahas secara detail, ya. Kita akan ada timeline untuk menyikapi ini semua. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Hairul kalam tanpa pantun, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Liputan wabarakatuh. Target Tipikor Perwakilan Bangka Belitung, Senin, tanggal 9 Maret tahun 2026. Yosef Surahman.